Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Rindian Yoheri dengan NPM 2069201014. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemikiran para tokoh sosiologi mengenai agama. Nah, yang pertama yaitu menurut Karl Marx. Di sini Karl Marx membagi 3 pendapatnya. Yang pertama yaitu agama merupakan alat yang digunakan kaum borjuis untuk melanggengkan kekuasaan dan menjaga status quo. Maksudnya adalah Marx dan juga Engels memandang agama sebagai dari skenario pertentangan kelas. Berkat ini, mereka berdua bersama dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Weber dan Durkheim mendapatkan gelar reduksionis dalam mendefinisikan agama. Marx menganggap agama tidak lebih dari bentuk ideologi. Marx yang awalnya mengadopsi materialisme historis melihat agama sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan menjaga status quo. Kaum borjuis menggunakan agama untuk melakukan analisme dan penundukan kepada kelas-kelas yang berada di bawahnya. Kedua, agama adalah candu bagi kelas proletar. Maksudnya adalah Marx percaya bahwa agama memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi opium terhadap orang sakit atau cedera. Ia mengurangi rasa sakit dan memberi ilusi yang menyenangkan kepada si penderita penyakit, sehingga si penderita tidak merasakan begitu sakit apa yang dirasakan, meskipun itu hanya memberikan ilusi kepada si penderita penyakit. Jika ilusi itu telah selesai atau obatnya telah habis masa aktifnya, maka orang itu akan merasakan kembali penyakit dia tersebut. Yang ketiga, agama adalah cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Maksudnya adalah Marx yang sedari muda mengikrarkan diri menjadi ateis, tidak terkait untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat religius dan berbau spiritual. Dengan dipengaruhi ilmu psikologis, Marx menganggap bahwa agama dan kegiatan lain yang memuja sesuatu yang bersifatnya supranatural merupakan manipulasi keputusan manusia atas ketidakmampuannya untuk bertarung dalam kontestasi pertentangan kelas. Berikutnya, menurut Emile Durkheim. Nah, di sini ia membagi menjadi 2. Yang pertama, agama sebagian dari faktor sosial memiliki peran penting dalam integrasi sosial masyarakat. Dan yang kedua, agama mengandung hal-hal yang sakral dan protan yang disepakati oleh masyarakat. Maksudnya di sini adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan agama dan itu masih dianggap sakral oleh masyarakat. Contohnya Al-Quran, malam satu suro, dan masih banyak lagi. Di setiap daerah pasti memiliki suatu hal yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat, baik itu bersifat sakral maupun tidak. Selanjutnya menurut Max Weber. Menurut Max Weber, agama adalah etika Protestan dan spirit kapitalisme terhadap pertukaran dan stratifikasi dalam agama. Maksudnya di sini adalah etika Protestan adalah
sebuah kekuatan belaka dalam sebuah aksi massal tak terencana dan tak terkoordinasi yang menuju ke pengembangan kapitalisme. Dan menurut Max Weber, agama adalah kepercayaan kepada sesuatu yang gaib yang pada akhirnya muncul dan memengaruhi kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Selanjutnya, menurut George Ritzer, di sini dia mengatakan bahwa agama adalah match donasi dan agama. Maksudnya adalah masyarakat dan agama tidak lepas dari relasi kekuasaan dan yang dikuasai. Dalam kehidupan masyarakat agama, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah. Dalam setiap struktur kekuasaan, wewenang itu adalah sah. Maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada, maka akan terkena sanksi. Hal ini, menurut George, memunculkan konflik dalam masyarakat beragama. Namun demikian, menurutnya konflik masyarakat agama juga memiliki fungsi, antaranya sebagai alat untuk memelihara solidaritas, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi, dan fungsi komunikasi. Dan yang terakhir, menurut Peter L. Barger. Nah, menurutnya di sini agama dimaknai sebagai proyeksi atas perlindungan yang diharapkan manusia. Maksudnya ialah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang berdoa sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Baik itu selayaknya meminta pertolongan ataupun meminta bantuan agar apa yang mereka ingin lakukan dapat berjalan dengan lancar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.